Oh, wis iku. Oke, kawan-kawan, apa kabar semuanya? Halo. Sekarang ada Om Argon Halo. yang lagi ada di sini. Kita lagi nyelesain album juga, ngomong-ngomong masalah planning ke depan. Ya. Dan sekalian gini, kebetulan Mas Argon ini kan berprofesi sebagai pengacara, orang yang mengerti hukum. Kira-kira mengenai kasus yang sekarang lagi rame, maksudnya cover lagu. Itu yang banyak acara. Jadi coba kita dengar kalau dari Mas Argon ini, dari sisi hukum itu bagaimana sih masalah cover lagu ini? Yang kita tahu aja, singkat aja ada apa? Ya sebenarnya kan kalau cover lagu kan sekarang masih jadi kalau yang saya aku baca juga Om ya, masih jadi kayak pro kontra juga sih, perdebatan juga gitu. Yeah. Maksudnya sebenarnya boleh nggak sih mengcover lagu gitu Yeah. kan mengcover lagu orang, terus sampai juga ada yang ngomong kalau mengcover lagu tanpa izin pencipta juga bisa dipidana gitu kan, dipidana atau enggak denda Ya, hingga itu. ratusan juta Ya. kan, bisa dipidana juga sampai berapa tahun gitu Ya. kan, ada 3 tahun atau 4 tahun gitu kan. Ya itu pro kontra itu kan emang ya boleh-boleh aja sih ya gitu. Ya. Maksudnya cuman kalau menurut aku sih gitu, kalau dari yang ini menurut aku pribadi Ya. ya sebenarnya kan dasar hukumnya kalau masalah hak cipta itu kan ya di undang-undang hak cipta, sebenarnya undang-undang hak cipta. Jadi termasuk juga covering lagu. Ya sekarang kalau kita harus tahu dulu covering lagu tuh apa sih Om? Maksudnya covering lagu itu kan berarti mengcover lagu orang kan? Iya. Mengcover lagu orang berarti kan misalnya menyanyikan lagu orang dengan alanya si orang yang menyanyikan itu gitu kan. Misalnya lagunya Sampean gitu, atau lagu Jeko Fox misalnya, dinyanyikan lagi sama terserah apapun medianya, bisa dengan media cuma gitar kayak atau full band atau apapun gitu kan. Nah itu kan sebenarnya akhirnya terkaitnya kan dengan hak cipta ya, sesuai dengan namanya hak cipta kan berarti kan ada haknya pencipta di situ gitu kan. Ada haknya pencipta. Nah kalau orang menyanyikan cover lagu, kalau mengcover lagu orang berarti kan orang itu menyanyikan lagu yang bukan ciptanya dia, tapi itu menjadi lagu ciptaannya orang lain kan gitu kan. Nah ini kan sebenarnya masalah hak pencipta itu kan sudah diatur di undang-undang hak cipta gitu kan. Di undang-undang hak cipta kalau saya kalau yang saya pelajarin, yang aku pelajarin juga kan sebenarnya itu ada tuh di pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta gitu kan. Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi maksudnya pencipta ya, kalau garis besarnya sebelum ke pasal itu apa sih hak cipta haknya pencipta tuh apa sih sebenarnya? Haknya pencipta lagu itu kan ada 2. Kita ada hak moral, ada hak ekonomi. Itu yang bahas yang simpel lah gitu. Ya hak moral itu adalah hak ya, maksudnya hak yang berkaitan dengan moral pencipta ya. Itu maksudnya kayak contohnya misalnya pencipta itu berhak untuk, misalnya ada orang yang bercover lagunya atau membawakan lagu pencipta tersebut, jadi berhak untuk namanya dicantumkan di situ gitu kan, nama si penciptanya. Terus juga dia juga punya hak untuk untuk memastikan bahwa ciptaannya itu tidak istilahnya tidak dimutilasi. Mutilasi maksudnya tidak dipotong-potong. Misalnya lagunya Jeko Fox, misalnya Sang Saka Merah Putih, tapi terus dipotong-potong sesukanya oleh yang membawakan misalnya. Oleh yang cover ya. Yang cover atau enggak dimodifikasi kan bisa, misalnya bisa modifikasinya misalnya liriknya diganti-ganti, itu kan juga termasuk modifikasi gitu kan ya kan. Liriknya diganti-ganti yang mungkin bisa aja si penciptanya tidak berkenan gitu loh, diganti kan. Terus ada lagi ya, itu nanti bisa dibaca setelah di Undang-Undang Hak Cipta kan. Ada mutilasi, ada modifikasi segala macam kan, itu termasuk hak moral. Ada juga hak ekonomi gitu loh. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya gitu loh. Nah ini kan yang sebenarnya yang lagi rame yang masih dipermasalahkan, masalah hak ekonomi itu sih kan. Kalau menurut saya pribadi, aku pribadi Om ya kan, sebenarnya sih tergantung itikat baik dari si cover lagu gitu loh. Maksudnya tergantung itikat baiknya. Maksudnya gini, di pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta juga ada yang juga dijelaskan bahwa sebenarnya pencipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi ya. Ini
biar nggak salah nih, saya bacain aja. Ya, valid ini undang-undangnya. Jadi pencipta atau pemegang hak cipta itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan. Penerbitan ciptaan tuh ya rilis ciptaan, segala macam kan. Terus penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, misalnya dia dalam bentuk CD ya digandakan gitu, CD-nya sampai berapa, atau enggak dia misalnya di-upload di digital platform, ya itu bisa digandakan misalnya ya dia manapun, media apapun gitu kan. Penerjemahan untuk penciptanya ya. Iya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau transformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan. Itu kan ada tuh di pasal 9. Nah, kalau mengcovering lagu itu kan kalau kita misalnya mengupload, kalau mengupload itu kan juga sebenarnya kan termasuk dalam, kalau menurut saya pribadi ya, maksudnya itu juga termasuk dalam pengumuman ciptaan juga kan. Maksudnya dia mengumumkan ciptaan, orang itu yang menyanyikan lagu yang merupakan ciptaan orang lain gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di sini kan di pasal 9 tuh udah dijelaskan itu kan pasal 9 ayat 1. Di ayat 2-nya, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta. Harus ada izin ya. Harus ada izin. Ya. Terus di ayat 3-nya, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial. Dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial. Ya, jadi sebenarnya pasalnya seperti itu. Ya, pasalnya seperti itu. Nah, sekarang kalau pemikiran simpelnya aja sih, kalau menurut aku, pemikiran simpelnya aja. Apa tujuannya orang itu mengcover gitu? Kan baca banyak macam-macam. Iya kan, ada yang karena ngefans, cuman ngefans yang membawakan, masa harus sampai didenda masuk penjara gitu kan, kasihan juga, namanya ngefans. Ya itu makanya balik lagi dari itikat baiknya si pengcover lagu itu. Itikat baiknya itu kan sebenarnya itikat baik itu luas pengertiannya Om. Maksudnya jadi bisa juga ya sekarang kalau misalnya dia tujuannya pertamanya buat hiburan doang nih, buat fun kan, banyak yang bilang buat fun, terus diupload di Facebook atau diupload di YouTube atau dimanapun lah, gitu kan. Ternyata terus dia kita taruhlah YouTube lah ya, yang YouTube ya. Dia mengcover di situ, ternyata dia mendapatkan hak ekonomi dari situ gitu. Dimonetize terus mendapatkan hak ekonomi. Nah, yang diatur oleh di Undang-Undang Hak Cipta bahwa pencipta itu berhak untuk mendapatkan hak ekonomi dari ciptaannya. Gitu loh. Nah, kalau si pengcover, jadi ini balik lagi dari itikat baiknya si pengcover gitu loh. Kalau emang si pengcovernya emang tujuannya pertamanya, walaupun dia tujuannya buat having fun, tapi ternyata dia mendapatkan manfaat ekonomi, maksudnya dapat keuntungan dari situ. Ya dia sudah berkewajiban untuk membagi keuntungan ekonominya itu dengan penciptanya. Iya. Kan? Tapi ini juga makanya kan di YouTube pun juga sekarang kan sudah ada sistemnya juga kan untuk monetize segala macam kan. Karena ya kalau Indonesia mungkin masih agak belum terlalu ini kali ya. Tapi kalau kita mau cover lagu barat kan sebenarnya udah jelas tuh. Udah. Di situ kan udah ada tuh, misalnya kita mengupload lagu barat, sharing revenue atau enggak bisa sama sekali. Iya, itu udah ada pilihannya kan gitu. Kalau kamu mengcover lagu ini nanti keuntunganmu akan di-sharing. Sharing revenue itu kan maksudnya dibagi antara si penciptanya dengan kita yang melakukan misalnya. Atau enggak mungkin misalnya kamu boleh mengcover lagu tapi kamu tidak mendapatkan keuntungan, manfaat ekonomi dari sini. Semua manfaat ekonominya masuk ke penciptanya, kayak gitu. Atau mungkin ada juga yang sama sekali tidak boleh membawakan. Sebenarnya tidak boleh dibawakan lagu itu. Jadi emang itu kan manfaat ekonomi itu emang itu adalah haknya pencipta. Tapi kalau menurutku pribadi, sebenarnya yang diatur di yang diatur di Undang-Undang Hak Cipta itu sebenarnya bukan berarti harus mendapatkan izin, tapi bukan berarti terus melarang. Melarang bahwa orang tidak boleh mengcover lagu, kalau dia mengcover lagu terus dia pasti akan bisa dipidana. Apa dulu gitu loh, harus dilihat dulu. Kalau dia mengcover lagu terus mendapatkan manfaat ekonomi, itu harus wajib seizin penciptanya. Itu harus gitu kan. Tapi kalau misalnya dia tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari situ, kalau menurut aku sih, ya sebenarnya sih nggak ada masalah juga gitu. Karena kan namanya orang ngefans juga kan, maksudnya ngefans dia cuman membawakan, dia senang, dia aransemen baru. Tapi ya itu tadi mungkin kalau dia sudah
Wes, ada pesan sponsor lewat. Kucingnya lewat. Kucing. Si Mili ini kucingnya luar biasa dia. Nah, jadi kalau namanya ngefans kan pasti ya udah di cover lah, cover. Tapi berarti kira-kira sekarang kalau selama dia mendapatkan keuntungan, apalagi kalau masuk YouTube, selama dia mendapatkan keuntungan dia memang harus izin dan membagi. Bagi karena kalau monetize itu otomatis kan pasti nanti keluar ini bisa dimonetize enggak lagu ini. Betul. Gitu. Nah, kalau dibawakan ke di aransemen ulang, dinyanyikan, diperjualbelikan lewat digital store, nah itu yang jadi masalah kan. Jadi masalah karena kalau dijual ke digital store sudah pasti ada nilai ekonomi di situ gitu. Jadi contohnya misalnya gini, misalnya Jekofok nih, kita kemarin baru ngeluarin Anarkis Kronis ya. Anarkis Kronis itu udah ada tuh resminya kan di digital platform kan, di mana tuh Spotify atau dimanapun. Terus tahu ada yang mengupload itu tanpa izin kita, diupload lagi tuh mungkin di YouTube atau di apa, plug materinya diupload. Itu kan termasuk penggandaan. Oke. Pengumuman itu yang memang jelas-jelas dilarang gitu. Itu jelas-jelas dilarang. Dan itu emang ada sanksinya di situ gitu. Itu yang sepengetahuan tuh ya. Nah, tapi ini makanya balik lagi emang sebenarnya tergantung, kalau menurut aku akhirnya intinya tuh sebenarnya itikat baik sih. Karena juga kalau yang aku discuss juga dengan senior-senior gitu, dengan teman-teman juga di sebagai praktisi hukum ya, maksudnya kelemahan kita juga di Indonesia itu adalah database kita tuh emang masih belum ada database yang satu database gitu loh. Itu yang emang sumber segala informasi mengenai lagu Indonesia ya, siapa penciptanya, arrangernya siapa, itunya ya, itu yang belum ada. Dan terus mekanismenya juga gitu, mekanisme untuk misalnya meminta izin dari si penciptanya. Ini bahasa gampang-gampangannya misalnya sampean om gitu loh, sampean lagunya misalnya lagu sampean entah itu di Bumerang atau Jekofok mau di cover sama orang gitu kan, terus orang itu mungkin nggak tahu nomornya sampean misalnya gitu, nggak tahu mungkin publishernya sampean siapa gitu. Nah kalau misalnya itu memang dilarang nggak boleh mengcover lagu gitu loh kan, berarti kan dia harus minta izin dulu. Nah sekarang bayangin kalau misalnya ada 1.000 orang gitu, terus mau mengcover lagu sampean terus harus minta izin sampean dulu gitu, cari info mungkin dapat nomornya sampean, terus wah ini nelfonin semua kan sampean juga pasti 1.000 orang misalnya gitu kan. Jadi kalau menurutku pribadi emang sistem ini, mekanisme ini emang harus diperjelas sih sebenarnya. Bagaimana caranya untuk meminta izin tersebut. Walaupun memang ada publisher, minta izinnya harus. Nah, kalau udah ikut publisher harusnya lebih mudah ya. Cuman kan emang kalau secara prakteknya kan yang aku tahu juga informasi soal itu kan masih minim banget. Masih minim gitu loh. Maksudnya si artis A itu publishernya siapa, kontaknya harus ke siapa, nomornya ke siapa ya. Walaupun sekarang udah ada Google, tapi kalau yang aku lihat juga belum semuanya ada, bisa dicari di Google gitu ya kan. Ya itu sebenarnya PR sih kalau menurutku sih ya. Maksudnya PR kita juga untuk memperbaiki sistem itu sih gitu. Nah, kan dengar-dengar sampean mau bikin webinar tentang ini ya, tentang masalah cover ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin konten lagi dengan info lagi yang lebih jelas tentang cover, karena lebih detail lebih detail lagi. Karena yang ikut webinar itu nanti kan banyak orang yang memang berkepentingan, yang paham hukum seperti sampean, terus pelaku praktisi musiknya sendiri, pencipta lagunya sendiri. Karena kalau itu nanti sudah dapat data jelas, kita bikin konten lagi, bisa kita infokan. Jadi kalau saya sih kasihan juga kalau dia mengcover terus hanya karena senang lagunya, mengapresiasi terus harus sampai dihukum, dan kasihan juga. Tapi mungkin setelah ini kita juga memang harus berhati-hati. Minta izin itu udah pasti di undang-undang, dan kalau itu tidak diperjualbelikan, tidak ada nilai ekonomi waktu mengcover atau segala macam, itu mungkin masih nggak apa-apa kali. Tidak mendapatkan manfaat ekonomi. Mendapatkan manfaat ekonomi ya. Sebenarnya intinya itu sih kalau menurutku sih Om. Intinya selama dia mengcover lagu tidak mendapatkan manfaat ekonomi dari situ gitu, dalam bentuk apapun dalam bentuk apapun manfaat ekonominya, nggak ada salahnya sih mengcover lagu, nggak ada salahnya juga. Kecuali kalau dia mendapatkan manfaat ekonomi. Nah itu di situ yang memang diatur di Undang-Undang Hak Cipta. Gitu. Jadi kita memang sama-sama belajar ini. Jadi mungkin kalau kawan-kawan mau cover dan mau diperjualbelikan, memang lebih baik izin, karena
undang-undangnya udah ada ini, ya kan. Tapi kalau itu tidak untuk mendapatkan manfaat ekonomi, ya mungkin nggak apa-apa juga. Ya. Sebetulnya ya, karena itu adalah bentuk apresiasi. Betul. Bentuk apresiasi. Oh, aku ngefans sama lagu ini, seneng lagu ini, tak cover gitu. Terus ke buntu masalah info, kalau mau izin segala macam ya kan. Tapi yang bisa dipegang berarti sekarang kalau mau mengcover selama itu tidak mendapatkan manfaat ekonomi mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau mendapatkan manfaat ekonomi, ya itu harus hati-hati. Ya, otomatis harus izin. Harus izin. Sebenarnya kan kalau kayak digital platform kayak YouTube gitu kan sebenarnya emang dia udah ada sistemnya, sudah ada mekanismenya di situ. Kalau di YouTube kan bisa. Ya, dari monetize-nya itu. Kalau udah diatur itu kan. Oh, ini bisa dimonetize enggak gitu. Cuman emang nggak bisa dipungkirin untuk musik Indonesia emang ya itu tadi, karena kalau yang saya tanya-tanya, yang saya pelajarin juga, baca juga, maksudnya emang database kita yang emang harus diperbaiki gitu kan. Ya mungkin kira-kira seperti itu kawan-kawan. Jadi menurutku sorry Om, jangan takut untuk mengcover kalau emang selama itu tidak untuk manfaat ekonomi. Tapi kalau emang ada manfaat ekonominya ya jangan seenaknya juga gitu. Paling nggak izin, tetap harus izin ke penciptanya. penciptanya. Ditulis semuanya masuk YouTube, walaupun tidak tidak mendapatkan manfaat ekonomi, ada baiknya lagu ini ciptaan siapa, ditulis, judul lagunya siapa. Kalau menurutku itu harus ya, karena itu kan itu hak moral dan itu kalau menurutku hak absolut hak mutlaknya dari si pencipta. Jadi orang juga tahu maksudnya ini lagu ini dibawain walaupun tidak ada manfaat ekonomi nih. Tapi waktu lihat YouTube-nya atau Facebook atau Instagram, ada ini ditulis nama penciptanya, judul lagunya. Jadi walaupun tidak mendapatkan manfaat ekonomi, lebih baik ditulis. Karena itu bagian dari hak moralnya. Itu bagian hak moral, namanya hak moral. Kira-kira gitu kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan ini bisa cukup memberikan info sedikit tentang apa yang lagi rame masalah cover lagu. Jangan takut juga, maksudnya undang-undangnya juga udah ada. Yang penting itu tadi diulang aja Om ya. Jadi selama itu tidak untuk mendapatkan manfaat ekonomi itu kayaknya nggak apa-apa. Tapi tetap sebaiknya izin. Sebaiknya izin ke penciptanya. Ya. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa nyambung lagi kontennya setelah Mas Argon ini bikin webinar tentang webinar tentang covering lagu. Kita bisa bikin konten lagi yang lebih valid lagi, data-datanya lebih detail lagi. Masalah mengcover lagu ini, covering lagu ini. Oke kawan-kawan, kreatif yang penting. Terima kasih. Tetap semangat selalu dan tetap mencintai musik. Suwun. Yeah.